Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwah sekalian. Kita kembali berjumpa di subuh ini untuk melanjutkan kajian. Di kesempatan kali ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan syarah hadis Arba'in Nawawi, yaitu dari syarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah. Dan saat ini kita masuk ke hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, al-hadisu at-tasi'. Hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu Abdurrahman bin Sakhrin. Dari Abu Hurairah, dan nama beliau ya yang paling kuat nama asli beliau itu adalah Abdurrahman bin Sakhr ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, ya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kepada kalian darinya, maka tinggalkanlah dia. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka laksanakanlah ia sekemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Maka sungguhnya hanyalah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, kasratu masailihim, adalah banyak pertanyaan mereka. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, ya, dan berselisihnya mereka ya terhadap para nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini muttafaqun alaih ya. Bisa kita beri judul hadis ini secara garis besar, yaitu menjalankan perintah sesuai dengan kemampuan. Lafdhu hadzal hadisi fi kitab Muslimin. Lafaz hadis ini di dalam kitab Sahih Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, ia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah kepada kami. Faqala, lalu beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu al-hajja alaikum fahajju. Sungguh Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka berhajilah kalian. Ini kaitannya dengan ibadah haji ya. Kalau dalam redaksi hadis di sini itu secara umum ya. Faqala rajulun, ada seorang lelaki yang bertanya ya, aqulu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata, lalu beliau diam. Hatta qalaha salasan, sampai orang tersebut bertanya kepada Rasulullah 3 kali, ya aqulu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, lau qultu na'am, kalaulah aku menjawab iya, lawajabat, ya, maka niscaya ia akan menjadi wajib. Ya, akan menjadi wajib setiap tahun. Wala mastata'tum, ya, dan kalian tidak akan mampu. Tsumma qala, lalu beliau bersabda,
Daruni taraktukum. Ya, biarkan aku apa yang aku biarkan, ya, yang aku tinggalkan. Artinya yang tidak aku sebutkan, ya biarkan saja, ya jangan ditanya. Wa inama ahlaka man kana qablakum, ya hanyalah yang membuat celaka orang sebelum kalian. Kasratu soalihim adalah banyak pertanyaan mereka. Ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan berselisihnya mereka terhadap para nabi mereka. Faida amartukum bisyai'in, nah ini nanti menjadi kaidah umumnya. Maka apabila aku memerintahkan kalian dengan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah ia sekemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'u. Ya, dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah ia. Wa rajulul ladzi sa'alahu huwa al-Aqra ibnu Habisin. Orang yang bertanya tersebut ya adalah Aqra bin Habis. Kada ja'a mubayyanan fi ghairi hadhihi riwayati. Ya, begitulah datang dengan dijelaskan ya namanya ya di riwayat yang lain. Wa ikhtalafa al-usuliyuna fil amri. Nah, pensyarah ini menyoroti satu permasalahannya dari hadis ini, khususnya kaitannya dengan ibadah haji ya, yang dibahas oleh para ahli ilmu usul fikih ya usuliyun ya, di dalam masalah perintah ya. Hal yaqtadil tikrar ya, apakah perintah itu menuntut adanya pengulangan. Jadi ketika Rasulullah memerintahkan haji misalnya, apakah haji itu dilakukan secara berulang setiap tahun? Ya, sehingga di sini seorang sahabat bertanya kepada Nabi apakah dia setiap tahun. Ya, ini menjadi wilayah pembahasan ahli ilmu usul fikih ya ketika membahas tentang perintah. Fakhtaru aktsarul fuqaha'i wal mutakallimina. Maka kebanyakan para ahli fikih dan juga para ahli ilmu kalam memilih ya bahwa perintah itu tidak menuntut adanya pengulangan. Ya, waqala akharun ya, dan yang lainnya berkata la yuhkamu biqadaihi wala man'ihi. Ya, tidak dihukumi ya dengan ditetapkannya berulang dan juga tidak ditetapkannya. Ya, bal yutawaqqafu fi ma zada ala marratin 'alal bayani. Ya, tetapi tawakuf ya ditangguhkan terhadap apa yang lebih ya dari dilakukan sekali ya terhadap penjelasan ya. Jadi tawakuf ditangguhkan terhadap adanya penjelasan yang lain yang menjelaskan perintah tersebut. Wa hadzal haditsu qad yustadallu atau qad yastadillu ya dimaklumkan karena itu ada man sebagai fa'ilnya. Qad yastadillu bihi man yaqulu bitawakuf. Hadis ini terkadang dijadikan sebagai dalil ya oleh orang yang berpendapat tawakuf tadi. Fa'innahu sa'ala faqala. Sungguhnya dia bertanya ya sahabat tersebut ya dia berkata aku lu amin apakah setiap tahun. Ya, jadi dengan bertanya setiap tahun itu berarti dipahami perintah Rasul untuk melaksanakan haji itu tawakuf ditangguhkan, ya belum diketahui apakah dia itu harus berulang ataukah tidak. Sehingga
sahabat tersebut bertanya, walau kana mutlaquhu yaqtadi tiqrara au adamahu. Kalaulah secara mutlak ya perintah itu menuntut adanya pengulangan ataupun sebaliknya menuntut tidak adanya pengulangan, lam yakul lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berkata, lau qultu na'am la wajabat wa lamastata'tu. Ya, kalau aku katakan iya, maka niscaya ia akan wajib dan kalian tidak akan mampu. Ya, bal walam yakun hajatun ila su'al. Ya, bahkan ya tidak memerlukan kepada pertanyaan. Ya, jadi ini adalah dijadikan dalil orang-orang yang bertawakuf ya terhadap perintah tersebut, apakah menunjukkan pengulangan ya ataukah tidak. Ya. Sehingga di sini dia bertanya ya apakah setiap tahun atau tidak, atau apakah berulang ataukah tidak perintah untuk melaksanakan haji itu. Ya, jadi dari segi perintahnya itu sendiri menurutnya adalah belum dikatakan secara mutlak ya apakah menunjukkan pengulangan atau tidak. Bal mutlaquhu mahmulun ala kada. Ya, tetapi secara mutlaknya ya dia dibawa diarahkan kepada hal tersebut ya kepada tawakuf tadi itu ya. Wa ajma'atil ummatu ala anna al-hajja la yajibu fil umri illa maratan wahidatan bi asli syar'i. Ya, tetapi umat Islam maksudnya para ulama telah ijma bahwa haji itu tidak wajib ya dalam umur manusia itu kecuali hanya sekali saja yang wajibnya bi asli syar'i ya dengan asal daripada syariat. Ya. Jadi memang ada penjelasan lain ya bahwa Rasulullah SAW menegakkan haji itu hanya satu kali ya. Kecuali melakukan yang yang lebih dari itu hukumnya tidak fardu ain ya. Jadi ada yang menyebutkan yang lebih dari satu kali itu adalah fardu kifayah ya. Wa amma qauluhu daruni ma taraktukum. Adapun sabda beliau, biarkan aku apa yang tidak aku sebutkan atau tidak aku jelaskan. Fa huwa zahirun, maka dia adalah zahir fi annal amra la yaqtadi tikrar ya. Bahwa perintah itu tidak menuntut adanya pengulangan. Nah, justru ini dalil ya bagi ulama yang berpendapat bahwa perintah itu tidak menuntut adanya pengulangan. Ya, nah ini tentu kita pahami bahwa yang tidak menuntut adanya pengulangan ini ketika tidak disebutkan waktunya ya yang disebut sebagai wajib mudayak ya, waktunya sempit seperti halnya atau yang disebutkan waktunya ada batasan waktunya ya muhadad ya, seperti misalnya yang mudayak ya saum Ramadan ya, ataupun yang muasa yang luas artinya panjang ya seperti sholat 5 waktu itu ada waktu yang sudah ditentukan. Ya, sedangkan haji ini ya walaupun dia dilaksanakan pada bulan tertentu, bulan juga, tapi
tidak ditentukan apa namanya yang secara rutin ya, sehingga haji ini hanya dilaksanakan kewajibannya sekali ya seumur hidup. Adapun sholat 5 waktu ya seumur Ramadan yaitu menjadi terikat dengan waktu tersebut. Ketika waktunya tiba maka kewajiban ada gitu ya. Karena masuknya waktu itu menjadi sebab ya. Masuknya waktu sholat misalnya 5 waktu, ya maka itu menjadi sebab wajibnya dilaksanakan sholat tersebut. Ketika masuk waktu zuhur ya berarti menjadi sebab wajibnya sholat zuhur. Jadi setiap kali masuk waktu zuhur maka menjadi wajib. Ya itu apa namanya ya, dijelaskan ya di dalam syariat ya, sehingga sebetulnya nanti ada pengulangan ataupun tidak itu tergantung bagaimana syariat ini menetapkannya begitu ya. Wa yadullu hadzal lafdhu aidan ala anna al-asla adamul wujubi. Dan lafaz ini juga menunjukkan bahwa secara asal tidak ada kewajiban. Ya, artinya tidak ada kewajiban untuk pengulangan ya, untuk apa namanya yang lebih dari satu kali ya melaksanakan haji. Wa annahu la hukma qabla urudi syar'i, ya, bahwa tidak ada hukum sebelum datangnya syariat. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW tidak menyebutkan bahwa melaksanakan haji itu harus berulang, ya berarti di situ belum diketahui hukumnya. Ya, ini sebenarnya pembahasan dalam ilmu ushul fikih ya, bahwa tidak ada hukum sebelum datangnya syariat. Ini merupakan yang dipahami oleh para ulama Ahlussunnah ya. Sebelum datangnya syariat itu tidak ada hukum, dalam arti tidak diketahui hukumnya ya. Berbeda dengan kalangan Mu'tazilah ya, yang menghukumi ya ketika belum datang syariat itu dengan akal ya. Dengan akal mereka. Wa huwa shahihu inda katsirin minal usulin, dan itu sahih benar menurut kebanyakan para ahli usul fikih. Jadi di kalangan Ahlussunnah wa qauluhu, dan sabda beliau lau qultu na'am la wajabat. Kalau aku katakan iya maka ia menjadi wajib ya. Kalau aku katakan iya setiap tahun haji itu dilaksanakan, maka tentu ia menjadi wajib setiap tahun yang harus dilaksanakan. Dalilun lil madhabis sahihi, ya, sebagai dalil bagi madhab yang sahih yang benar, fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana lahu an yastahida fil ahkam. Nah, beliau menyoroti permasalahan lain, yaitu bahwa apakah Rasulullah SAW itu bisa berijtihad ya ketika belum ada wahyu ya turun di dalam menentukan hukum ya. Ini pembahasan ilmu ushul fikih juga ya, masuknya ke wilayah ilmu ushul fikih. Ketika membahas tentang ijtihad ya, itu ada satu permasalahan tentang ijtihadnya Nabi, apakah Nabi itu bisa berijtihad ataukah tidak. Namun yang disepakati kalau dalam masalah menetapkan suatu apa namanya hukum dalam arti kodok ya, memutuskan suatu sengketa, itu semuanya sepakat para ulama bahwa Rasul berijtihad ya, karena dengan apa namanya pengamatan beliau terhadap dua orang yang berselisih misalnya ya, lalu beliau
menetapkan hukum ya, vonis hukum terhadap permasalahan sengketa tersebut. Itu merupakan ijtihad dari beliau, tapi ijtihad beliau selalu benar ya, begitu ya. Wa annahu la yushtaratu fi hukmihi an yakuna biwahyin. Dan tidak disyaratkan di dalam menetapkan hukum beliau itu dengan wahyu ya. Tapi sebetulnya ya, walaupun Nabi pada awalnya juga beristihad, tapi pada akhirnya ijtihad Nabi itu akan dikukuhkan oleh wahyu juga gitu ya. Itu hanya pada awal-awal saja, ketika belum turun wahyu. Jadi ketika belum turun wahyu, Rasul beristihad dengan istihad sendiri. Setelah itu barulah ditetapkan oleh wahyu itu. Jadi sebetulnya pada akhirnya semuanya menjadi wahyu. Ya, misalnya kecuali dalam hal urusan dunia ya, kecuali dalam hal urusan dunia yang tidak terkait langsung dengan hukum syariat ya. Itu Nabi beristihad. Misalnya ketika dalam perang Badar, Rasulullah memilih tempat ya sebagai markas, sebagai base camp bagi pasukannya. Lalu ada seorang sahabat, Ubab bin Mundir ya, bertanya, wahai Rasulullah, apakah tempat yang kau pilih ini adalah wahyu ataukah merupakan ijtihadmu, pemikiranmu, dan strategi perangmu? Kata Rasulullah, ini adalah ijtihadku ya, hasil pemikiranku, hasil strategi. Kata Hubab, tempat ini nggak cocok ya untuk dijadikan markas. Ya, lalu menunjukkan tempat yang lebih cocok, dan ketika itu Rasul mengikuti kepada Hubab bin Al-Mundir. Dalam masalah keduniaan, dalam masalah strategi perang, ya Rasul beristihad ya. Kalau dalam masalah syariat, terkait dengan hukum syariat, ketika belum turun wahyu, Rasul juga beristihad, tapi kemudian ditetapkan ya oleh wahyu. Misalnya dalam menghukumi bagaimana tawanan perang Badar. Setelah perang Badar itu, tawanannya itu apakah mau dibunuh, apakah mau diambil tebusan, sebagainya. Ya, Rasulullah bertanya kan kalau kepada Abu Bakar, kata Abu Bakar ambil tebusan ya. Sedangkan kepada Umar ya sudah habisi saja, ya bunuh saja. Akhirnya Rasul lebih condong kepada Abu Bakar ya pendapatnya mereka, dan menjadi istihad beliau. Lalu turunlah ayat menegur beliau, sampai kan beliau dan Abu Bakar itu menangis karena ditegur itu. Ya, tidak layak bagi Nabi untuk mengambil tebusan ya sebelum orang kafir itu taklukkan ya di muka bumi ini. Tapi kemudian dimaafkan, dan istihad Nabi itu kemudian dilaksanakan ya dengan mengambil tebusan dari para tawanan. Ya, jadi memang Rasulullah SAW bisa beristihad ya, tapi pada akhirnya akan dikukuhkan oleh wahyu itu sendiri ya dalam masalah hukum syariat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum, apa yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Hadza min qawaidil Islam. Ini termasuk kaidah Islam al-muhimmah yang penting, wa mimma utihi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min jawami'il kalim. Dari jawami'il kalim itu beliau memiliki kata-kata yang ringkas tapi mengandung makna yang sangat luas, yang sangat dalam. Itu disebut dengan jawami'ul kalim. Ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum. Ini ringkas, tapi ini menjadi kaidah di dalam Islam bahwa melaksanakan perintah itu sekemampuan. Ini persis dengan ayat Al-Quran ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Wa yadkhulu fihi ma la yusam minal ahkam. Masuk ke dalam kaidah ini yang tidak dihitung dari hukum-hukum kasolati, seperti sholat. Melaksanakan sholat ya, sesuai dengan kemampuan.
Ya idza ajiza an ba'di arkaniha, kalau seseorang itu tidak mampu melaksanakan sebagian rukunnya, au ba'di syurutiha, atau sebagian syaratnya, atabil baki. Ya, dia melaksanakannya sisanya saja sekemampuan dia. Makanya kan kata Rasulullah, sholli qa'iman, salatlah dengan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan. Ya, kalau tidak mampu maka duduk, wa illam tastati fa ala janbin. Ya, kalau tidak mampu juga maka berbaring. Jadi ini adalah kaidah di dalam keseluruhan syariat Islam ini untuk melaksanakan perintah itu sekemampuan. Ya. Wa idza ajiza an ghusli ba'di a'dha'il wudu'i, kalau tidak mampu untuk mencuci sebagian anggota wudu, ya ghusalan mungkina, maka ia mencuci yang memungkinkan saja yang dia mampu. Ya, ada yang luka misalnya gitu ya, ya tidak memungkinkan untuk terkena air, bisa memadaratkan, ya berwudu ya terhadap sebagian anggota yang bisa dicuci, yang bisa dibasuh, dan pada yang tidak bisa itu ya diusap saja begitu ya. Wa kadzalika idza wajabat fitratu jama'ati mimman yalzamuhu nafaqatuh. Begitu juga apabila ada kewajiban mengeluarkan fitrah, zakat fitrah, zakat fitri, zakat fitrah untuk sekelompok orang yang memang dia wajib menafkahinya, maksudnya untuk kerabat ya, keluarga kerabat ada dalam tanggungannya, maka kan dia juga harus mengeluarkan zakat fitrah mereka yang ada dalam tanggungannya itu. Nah, tetap saja dia mengeluarkan zakat fitrahnya sesuai dengan kemampuan. Yang dia mampu berapa orang yang harus dia zakati gitu ya, dari tanggungannya itu. Wakadzalika aidan fi izalatil munkarati idza lam yumkinhu izalatu jami'iha fa'alal mumkina. Begitu juga dalam menghilangkan kemungkaran-kemungkaran, ya kalau tidak memungkinkan untuk menghilangkan seluruhnya, maka dia melakukan yang memungkinkan ya, untuk bisa dicegah kemungkaran itu. Ya. Kata Rasulullah, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi," ya, kalau melihat kemungkaran rubah dengan tangan, fa ilam yastati fa bilisanihi, ya. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya, fa ilam yastati fa biqalbihi, ya. Dzalika adaful iman. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Kemampuan dalam merubah kemungkaran juga selain memang diukur ya oleh kemampuan dirinya, juga di situ ada dipengaruhi oleh keimanan juga. Makanya Rasul menyebut dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Dalam arti dia sebenarnya mampu untuk dengan lisan, ya untuk dengan tangan misalnya, tapi dia takut, ada perasaan takut, maka itu menunjukkan lemahnya iman. Tapi kalau memang betul-betul tidak mampu, bukan karena rasa takut ya, bukan karena khawatir ya, hal-hal lain, maka itu dia melakukan sesuai dengan kemampuannya. Wa asbahu dzalika mimma la yanhasiru, ya, dan yang semacam dengan itu ya yang tidak terbatas, wa huwa masyhurun fi kutubil fiqh, dan dia masyhur ya, populer di dalam kitab-kitab fikih. Wa hadzal hadis ka qaulihi ta'ala, hadis ini seperti firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Ini semakna ya dengan ayat ini. Wa amma qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Adapun firman Allah Ta'ala, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Faqila mansukhatun biqaulihi ittaqullaha mastata'tum. Ada yang mengatakan dia mansukh, dihapus dengan ayat ittaqullaha mastata'tum. Qala ba'duhum wa sahih annaha laysat mansukhatan biha. Yang benar dia tidak mansukh. Bal hiya mufassiratun laha. Bahkan
tetapi dia menafsirkannya dan menjelaskan maksudnya, wa mubayyinatan lil muradi minha. Ya, qalu wa haqqatu tuqati, sebenar-benar takwa, wa huwa imtisalu amrihi wa ijtinabu nawahi. Ya, begitu. Sebenar-benar takwa itu ya menjalankan perintah. Ya, bukan berarti harus di luar kemampuan, tidak. Jadi yang dimaksud sebenar-benar takwa itu juga tetap sesuai kemampuan. Jadi sebenarnya ayat ini tidak bertentangan, jadi tidak perlu ada kemudian dinasah. Allah subhanahu lam ya'mur illa bil mustata'i. Ya, Allah tidak memerintahkan kecuali dengan yang sesuai kemampuan. Fa inna Allah ta'ala qala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali dengan kemampuannya. Wa qala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam agama ini suatu kesulitan. Wa amma qaulu alaihi salatu wassalam ma naitukum anhu fajtanibuhu fa hadza 'ala itlaqi. Apa yang aku larang, maka jauhilah ya. Nah, beda ini kaidah antara perintah dan larangan. Kalau perintah, sekemampuan, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa, ya itu dimaafkan. Tapi kalau ya sesuatu yang harus ditinggalkan, pada dasarnya semua orang mampu. Pada dasarnya semua orang bisa meninggalkan semua yang dilarang. Karena kalau meninggalkan kan tidak butuh usaha seperti halnya melaksanakan ya. Kalau meninggalkan itu. Nah, tetapi juga kalau memang ada uzur, lakin in wujida udrun, kalau ada uzur, yubihuhu, itu membolehkan. Ini kan hanya pada kondisi tertentu saja, kondisi darurat saja. Ya, ka'aklil maitati, seperti memakan bangkai indah darurat, ketika darurat, wanawi dan semacamnya. Fahadha la yakunu manhiyan anhu fi hadhil hal. Nah, hal ini tidak menjadi dilarang dalam kondisi seperti ini. Ketika dalam keadaan darurat ya untuk memakan bangkai ini menjadi tidak dilarang. Wa amma fi ghairi halil udri fala yakunu mutamathilan li muqtadun nahi hatta yatruka kulla ma naha. Adapun pada kondisi ya selain udzur, tidak adanya udzur, maka ya, dia tidak dikatakan sebagai orang yang memenuhi atau orang yang meninggalkan larangan Allah sampai dia meninggalkan seluruhnya, seluruh yang dilarang. Tidak bisa sekemampuan dalam arti dari yang dilarang itu ada yang masih dia lakukan, itu tidak bisa. Ya. Jadi harus ditinggalkan seluruhnya. Boleh dilakukan itu kalau memang betul-betul mendesak, darurat. Wala yakhruju anhu bitarki fi'li wahidin bihilafil amri, ya, tidak keluar ya darinya dengan meninggalkan satu perbuatan. Ya, jadi kalau larangan ini tidak bisa seorang hanya meninggalkan satu larangan saja sedangkan larangan lainnya tidak dia tinggalkan. Lalu dikatakan sebagai orang yang menjauhi larangan, tidak bisa. Dia harus menjauhi seluruhnya. Nah, berbeda dengan perintah. Jadi perintah ini sesuai dengan kemampuan. Wa hadzal aslu idza fuhima fa huwa mas'alatu mutlaqil amr. Nah, asal ini kalau dipahami ya ini adalah permasalahan kemutlakan perintah. Hal yuhmalu alal fauri au ala tarakhi. Ini ada terkait dengan permasalahan yang sama terhadap perintah. Apakah menunjukkan harus segera dilakukan ataukah tidak segera dilakukan tarohi ya. Au alal maratil wahida aw tikror, ya, apakah menunjukkan sekali saja dilakukan ataukah diulang. Wa fi hadzal hadis abwabun min fikih, dalam hadis ini ada bab-bab dari fikih ya. Ya, yang jelas kan ada waktunya. Kalau memang waktunya mendesak ya harus segera. Kalau memang waktunya luas ya seperti sholat 5 waktu ya itu pilihan ya tidak harus segera, cuman menyegerakan di awal waktu kan menjadi keutamaan ya. Itu afdhalul amal as-shalatu ala waqtiha gitu ya.
Tapi awali waktu sholat di awal waktu itu adalah keutamaan. Tapi tidak berdosa ketika orang melakukan di waktu pertengahannya atau akhirnya karena waktunya luas. Wa qawlu fa innam ahlaka ladina min qablikum, ya hanyalah yang membinasakan orang sebelum kalian itu adalah kasratu masairihim, banyak pertanyaan, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, berselisih terhadap nabi-nabi mereka. Wa dzakara dzalika ba'da qaulihi daruni ma taraktukum, ya dia menyebutkan sabdanya ini setelah biarkan aku apa yang tidak aku katakan, ya arada la tuksiru soal farubama yaksuru jawab alai. Yang beliau maksud adalah jangan kalian banyak bertanya yang barangkali dengan banyak bertanya itu menjadi banyak jawaban. Fayudahi dzalika ya kisota Bani Israil. Hal itu menyerupai kisah Bani Israil lamma qila lahum idbahu baqarah, ketika dikatakan kepada mereka sembelilah sapi betina fa inna la uktasaru ala ma yasduqu alaihi labdu. Kalaulah mereka mencukupkan dengan lafaz yang dituntut oleh lafaz yang diperintahkan, artinya sapi betina ya sapi betina apa saja gitu silakan. Wa badaru ila dzibhi ayyi baqaratin, dan mereka bersegera untuk menyembelih sapi betina yang bagaimana saja. Kanat azat anhu, itu cukup bagi mereka. Lakin lama aktsaru su'ala, tapi ketika mereka memperbanyak pertanyaan, ya wasyaddadu, dan mereka memperketat, ya syuddida alaihim, akhirnya mereka diperketat juga. Ya wadzamu dzalik, dan wadzamu dzalika, dan ala dzalika, dan mereka dicela ya terhadap hal itu. Fa khafa Nabi sallallahu alaihi wasallam misla dzalika ala ummatihi, maka Nabi khawatir hal seperti itu terjadi pada umatnya. Ini juga kaitannya dengan ayat lain ya, apa namanya? La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum, kan begitu. Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu kalau ditampakkan, ya kalau diberikan jawabannya justru akan menyulitkan gitu. Jadi ketika turunnya syariat ini, hal-hal yang sudah jelas ya sudah laksanakan saja, jangan banyak bertanya. Ini merupakan tercela, yaitu banyak bertanya hal-hal yang tidak penting. Jadi hal-hal yang sudah jelas ya gitu. Jadi istilahnya pertanyaan yang menyulitkan. Ya, pertanyaan malah membuat sulit. Jadi hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dipertanyakan jangan ditanyakan. Ini merupakan sikap orang Yahudi tadi itu. Banyak bertanya. Ya. Seperti yang diceritakan di dalam surat Al-Baqarah itu ya, ketika diperintahkan menyembelih sapi betina, dia bertanya terus. Ya, mahia, apa itu, malaunuha, apa warnanya, ya warna segala ditanya, kan begitu. Ya, itu akhirnya dipersulit. Nah, umat Islam jangan seperti itu. Kita tanyakan yang penting-penting saja, yang bermanfaat saja. Ya. Wah, sekalian, alhamdulillah pembahasan hadis yang ke-9 ini ya. Dan redaksi yang terakhir berselisih ya terhadap nabi-nabi mereka ya. Artinya mereka banyak menyelisihi nabi-nabi mereka ya, seperti yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Banyak kaumnya yang justru malah menyelisihi nabinya sendiri, bahkan membunuh nabi-nabinya. Sedangkan itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Para sahabatnya sangat setia ya kepada Rasulullah SAW, sangat taat. Baik, ikhwah sekalian, pembahasannya kita cukupkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.